itulah berbeda dengan teman-teman yang lain. Artinya berbeda itu kan pilihan. Ya mulailah kita berpikir ke sana. Dibentuknya berbeda, cara penyajiannya berbeda, cara latihannya berbeda, pemikirannya berbeda, persoalannya berbeda, hampir semuanya berbeda. Nah, di era itu ya kan muncul teater api yang jelas-jelas mungkin sebagai anggapan pelopor di Surabaya punya gagasan, karena memang aku enggak mungkin kan selama itu lah. Terus tanggapan waktu itu untuk komunitas teater Surabaya ya apa? Tanggapan pertama begini, ketika tahu yang menggagas, yang apa ya, sebenarnya bukan menggagas full ya, sebenarnya gagasannya dari teman-teman, tapi yang membuat itu menjadi statement dan menjadi gagasan bersama itu Bambang Haryanto Ginting. Nah, orang melihat Bambang Haryanto Ginting, memang beliau dalam tanda petik mempunyai catatan-catatan buruk, satu bagi teman-teman. Terus kedua, catatan-catatannya beliau ini juga bukan orang teater, tapi koreografer. Yang ketiga, beliau memang pernah mengikuti sebuah pertunjukan teater. Kebetulan yang ngajak itu adalah Teater Sai dari Jakarta. Nah, rupanya teman-teman itu melihat pertunjukan teman-teman Teater Api itu identik dengan Teater Sai. Ya, maka yang respon pertama dari masyarakat, ini kepanjangan tangan Teater Sai. Tapi memang kalau dilihat dari bentuk pertunjukannya memang mau bahasa identik, memang agak serupa-serupa gitu. Iya, serupa-serupa. Agak serupa-serupa kan ya. Tapi kemudian ketika kita konfirmasi kepada Budi S. Otong dan Margesti istrinya almarhumah, itu beliau ngomong enggak sama. Ini lebih kuat pada koreografinya, karena memang beliau ngomong Haryanto Ginting adalah koreografer, lebih kental di sana. Nah, 3 lakon yang diciptakan Bambang Haryanto Ginting. Apa Mas? Pertama adalah metafora dari sebuah pelan pagi. Nah, itu cikal bakalnya dipertontonkan di festival teater Bali Pemuda itu. Bukan, festival teater di Pavita. Justru di situ. Pertama kali itu. Waktu itu gagasannya, ya opolek kita ikut, tapi kita nggak datang. Datang bawa mobil polisi, kita dikatakan kita melanggar aturan, kita ditangkap polisi. Tapi karena kita nego, boleh main. Gagasannya itu happening. Ternyata kesulitan. Akhirnya kita membawa pinjem mobil jenazah Karawa. Jadi kita bawa mobil jenazah Karawa, sampai mati ini. Di tempat pertunjukan dipasangi karangan bunga. Wih, keren. Datang bikin pertunjukan. Nah, awalnya pertunjukan itu yang dibawa. Kita kebetulan Mas Bambang itu kan sangat rajin membaca koran. Nah, jadi berita-berita di koran, tulisan-tulisan di koran itu yang kemudian dijadikan teks pertunjukan ini. Nah, dimasukkan dalam. Makanya judulnya bukan metafora dari sebuah koran pagi. Oke. Nah, pertunjukan ini rupanya tidak berhenti di situ. Kita buat keliling. Keliling Solo, di Malang, di Batu. Walaupun di era itu juga pertunjukan keliling umum atau tidak umum. Wih, kita melakukan pertunjukan itu. Meskipun sebenarnya kalaupun umum, itu yang melakukannya adalah teater-teater tradisional. Kayak umpamane Ketoprak Siswa Budaya, ya kan kemana? Nah, kita mengikuti itu. Wih, sampai suatu hari. Kok iso digagasan gitu kan? Kok iso digagasan tiba-tiba? Ya kita balik lagi itu tadi intelektual, emosional, spiritual dan kontemplasi. Berarti sejak awal itu sudah dikonsep seperti itu. Apa spirit yang kita ambil apa? Ternyata spirit tradisional yang kita ambil. Meskipun pertunjukannya mungkin menurut teman-teman modern. Nah, keliling itu. Nah, pada saat keliling itulah terus kemudian ada teman-teman kita mahasiswa seni tari dari Passau University Jerman yang kebetulan mereka magang atau sekolah extended di ISI Solo.
itu nonton pertunjukan kita dan kemudian mereka tertarik untuk bergabung dengan teater api. Keren. Sangat. Itu pertama hadiahnya ya teman-teman. Kedua, kita mendapatkan hadiah lagi undangan pertunjukan ke Swiss. Sok kan? Iya. Wih. Iya, dan itu sudah ada sebenarnya kontraknya. Kita itu diwajibkan main di tiga kota, 3 provinsi, yaitu di Bern, Locarno, dan Zurich. Tapi kita gagal. Karena pada waktu itu memang pemerintah kota maupun pemerintah provinsi itu belum bisa memberikan bantuan untuk pertunjukan ke luar negeri dalam bentuk pertunjukan teater. Maksudnya bentuk, tapi secara finansial kan? Iya, secara finansial guys. Padahal waktu itu kalau nggak salah, seingat saya kita itu mendapatkan imbalan dari Swiss itu kalau dirupiahkan itu 9.500.000. Wah, mas. Ya, oke. Tapi biaya produksi kita ngurus paspor, ngurus visa, ngurus dan sebagainya, sampai kita harus membuat ulang properti yang harus ke knockdown yang bisa dibawa kemana-mana, itu totalnya sekitar 13 sampai 15 juta. Waktu zaman itu. Ya. Namun eranya kan sebenarnya sebelumnya ngalami krisis moneter. Iya. Wih, nyari sponsor, kita nyari sponsor nggak dapat. Iya. Sampai kita minta reschedule kepada mereka yang mengundang kita. Oke, reschedule. Sampai akhirnya nggak iso, ya wis dengan minta maaf kita nggak bisa mengikuti ya, karena kita nggak ada biaya. Tapi kan ketika dengan mengajukan ke pemerintah tidak ada rekomendasi, tapi waktu itu pemerintah juga tidak membatasi jenengan, karena kan yang aku ngerti itu apa yang ditawarkan oleh teater api, walaupun aku nggak nonton pertunjukan naskahnya jenengan tadi, Metamorfosa orang pagi, metafora dari Surabaya. Sebenarnya nggak tahu lah, biasanya aku selang berapa pertunjukan teater api itu khususnya itu ya, itu kan mesti ada kritik sosial, kritik sosial, kritik politik lah, tapi nggak sampai dihalangi sampai itu. Nggak sampai. Loh kok hebat berarti mas? Iya, nggak sampai. Karena memang kita juga nggak terlalu vulgar ya, nggak terlalu. Oh iya, mari pertunjukan. Jadi penetrasi, neng ngomong ketika sampai gawe ngono, penetrasi pemerintah militer waktu miliknya Orde nggak kelihatan. Nah, lah menurut naskahnya pertunjukan teater mesti. Tak kira nek versiku, wah subversif sekali. Iya. Ngono lho kan. Cuman kita punya semacam bukti-bukti ya. Gitu. Yang kita angkat dari pertunjukan ini kan semuanya tertulis di dalam koran pagi. Dan kita cuman istilahnya nek mengenai dunia kesenian yang lain itu kan ono musikalisasi puisi, ono teatrikal puisi. Kita mungkin teatrikal koran pagi mungkin semacam itu ya kan. Nah, setelah itu kita pulang dari Solo, kita membawa oleh-oleh 3 orang mahasiswi Universitas Passau. Jerman itu. Mereka ingin berproses dengan kita. Berproses di Surabaya akhirnya. Terus di Surabaya, kita berproses, kita latihan lagi. Nah, uniknya kita ini punya tempat yang bersembunyi. Kita punya tempat di PPIA. Oh, dulu ada YPIA di daerah Rawangsa. Atau kalau gitu kita latihannya di THR. Sekarang ini dekat-dekatnya dengan antara gedungnya pertunjukan Ludruk sama gedung apa kosong, di situ ada pendopo di belakang. Kita latihan di sana. Latihannya waktu itu sekitar 8 jam setiap. Lah kok bisa masuk ke sana atas rekomendasi atau seseorang? Nah, ini off the record. Iya, off the record. Oh, lalu catatan sejarah ini. Ini catatan sejarah loh Kang Hasil kan. Nah, kita bisa latihan di sana. Kita bisa konsentrasi dengan tanpa gangguan dalam tanda petik ya. Sekian jam kita bisa latihan. Nah, teman-teman yang dari Jerman ini tertarik dengan proses yang panjang ini. Akhirnya dia, yowis. Mereka ini akhirnya cuma 1 orang yang ikut, yaitu Susan Khalaf. Itu ikut dalam pertunjukan Metamorfosa Petani Tanpa Lidah, atau di dalam bahasa Jermannya Metamorphose Bauern ohne Zunge. Saya harus belajar bahasa Jerman karena ada teman-teman dari Jerman, dia harus mengajari saya. Loh, ada sejarah apa ya? Karena ada kita pertemuan dengan orang-orang Jerman. Sejarahnya kita ungkapkan dengan saya harus berbahasa Jerman. Keren.
Oke. Nah, Terus kan. ada hal yang unik lagi, bahwa naskah Metamorfosa Petani Tanpa Lidah ini nyel tulisannya Gunawan Muhammad. Yang ada dalam catatan pinggir berjudul Marhain. Meskipun ada tambahan-tambahan beberapa di antaranya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ada teks-teks yang kemudian dibahasakan menjadi bahasa Jerman. Nah, kayak gitu. Ya mungkin kalau sekarang mungkin kita juga studi dalam kasus pertunjukan ini, mungkin kita juga sedang studi. Jadi ada pertunjukan studi semacam itu. Nah, pada saat itulah kemudian kita mulai mencoba pertunjukan-pertunjukan dengan gaya yang lebih baru lagi. Kita menghadirkan lanskap sawah. Jadi pada pertunjukan pertama kita gelar di gedung PPIA itu, kita menghadirkan damen. Batang padi itu. Batang padi itu di dalam gedung PPIA itu kurang lebih sekitar 1 truk engkel didatangkan, dimasukkan dalam gedung, dan kita diamkan di sana sekitar kurang lebih 1 minggu, sehingga kita masuk gedung, pintu dibuka, kita langsung mencium baunya sawah. Wah, ya kayak gitu. Nah, jadi kita mencoba saya menafsir pada waktu itu kita sudah mulai masuk pada bentuk teater yang berbeda lagi, mungkin teater yang lebih purba daripada teater-teater yang kita kenal. Kayak misalnya zamannya Romawi itu kan, kita orang menonton pertunjukan itu kan bawa hasil panen untuk didoakan supaya besok lagi panennya lebih banyak. Nah, kita masuk ke dalam ranah itu mungkin. Marani, aku menangkap bahwa kita juga mencoba menghadirkan terapi bahu untuk penonton, sehingga orang menonton ini langsung terbawa memorinya di ruang sawah, di memori sawah sampai gitu Bang ya. Konsepnya semacam itu. Nah, ngeri kan? Ya. Ngeri. Nah, itu kita juga bawa keliling pertunjukan dengan setting, dengan setting semuanya dibawa semua. Allah Akbar. Ya, nah ini yang mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya pada proses teman-teman yang lain. Ini yang mungkin tidak pada saat itu tidak dipikirkan atau belum dipikirkan oleh teman-teman. Kita memikirkan hal itu. Setting semua yang kita gunakan mulai dari latihan pertama latihan sampai pertunjukan dibawa keliling. Wih, iya. Wah, jadi kita ini sudah akrab dengan damen, sudah akrab dengan properti yang kita bawa semuanya. Kalau saya pegang ini properti saya, kalau perlu dinamain. Jadi kita ini juga secara tidak langsung sudah kencan ada hubungan batiniah dengan properti kita gitu. Sampai segitunya. Loh, gini loh. Itu kan jelas-jelas bahasanya nampak loh ya kan. Artinya ketika jenengan dengan dulu ketika masuk teater sebelumnya bentuk teater api, kemudian sampai di pola sistem latihan koyo ini kan antara bayangan itu jelas ini satu pendobrakan sing luar biasa, pendobrakan estetika luar biasa gitu kan. Iya. Nanti coba saya nanti diingatkan ya bagaimana proses latihan ini, nanti tak ceritakan dengan proses yang lain. Oke ya. Terus kan. Nah, ketika kita menemui ini, kita bawa damen, kita bawa apa itu semua ke Solo. Kita main di Malang, kita main di Bandung dengan pertunjukan itu, dengan membawa properti seperti itu. Wah, mereka itu sudah gila nih teater itu. Ya, gila nih teater itu ya. Kebetulan pada waktu itu kita dibantu oleh teman-teman seni rupa Bandung yang juga nggak kalah ya. Namanya ada Ajep dan Jamno. Oh iya, hebat. Ada Dianto. Betul. Kemudian di Jakarta ada Malamang Zam-Zam yang kemudian juga membantu kita untuk proses itu. Yo, mereka mendukung nih, melihat gagasan yang rupanya mungkin satu era ya, satu pemikiran, satu energi yang sama. Jadi mereka membantu kita.
ya kayak gitu. Luar biasa. Artinya benar-benar aku mau anu kan, berarti percaya banget ya ini sih aku tidak pernah dengar bahwa nek tapi kan teater api itu proses gagasannya mau sekapan hari itu. Mungkin aku nontonnya hasil saja. Ternyata soko prosesnya sangat tak kira sangat luar biasa daripada yang sejam 2 jam tak tonton atau kita tonton sama-sama. Ternyata gagasannya istimewa. Di era malah di sana di era ketika sebuah teater atau seniman Indonesia bahkan Indonesia mungkin ya Surabaya atau Indonesia itu gue bisa rukun. Ternyata jenengan tiba-tiba menjadi satu kelompok yang bisa merukunkan banyak orang. Iya. Kayak Jerman, seniman dari Jakarta, Solo, Bandung. Iya. Itu kan gagasan luar biasa. Terus kemudian setelah itu sebenarnya pada saat metamorfosa petani tanpa lidah itu kita itu tentang apa nih? Tentang apa nih? Oh, itu tentang pemberontakan petani. Ya. Naskahnya diambil dari catatan Miring Gunawan Muhammad. Ngomong tentang pemberontakan petani. Ya, Marhainisme. Nah, pada proses itu kemudian kita sebenarnya mendapatkan undangan juga dari luar negeri. Secara tidak langsung kita sebenarnya dikurasi oleh seseorang yang menyusup di tengah-tengah teman-teman teater api proses. Sebenarnya kita dijadikan nominasi menjadi pengisi acara di sebuah festival teater garda depan di Jepang. Tapi karena kurasi itu kita gagal. Kok bisa gitu kan? Ya mungkin beliau punya penilaian tersendiri ya, kita kurang tahu. Ya di sini di rumah ini pada saat itu ulang tahun teater api, kita ngumpul ngobrol-ngobrol terus dia ini ngaku ini sebagai kurator. Ini surat tugasnya ini aku ditunjuk oleh ini. Dalam selama proses ini saya menilai ternyata kalian belum beruntung. Untungnya karena ada catatan-catatan belum masuk lagi ya, tapi masuk nominasi. Nah, oke, nggak apa-apa, kita nggak putus asa, kita berproses lagi. Nah, pada saat proses metamorfosa petani tanpa lidah ini kita berganti personil. Masuk Taufik Solehuddin. Masuk 3 orang cewek ini aku lupa namanya. Satu SMA, satu penari, satu ini. Tapi teater api juga membuat rekrutmen kan artinya? Secara tidak langsung iya. Oh iya gitu. Jadi kita tidak tertutup gitu ya. Tidak tertutup. Jadi kita tetap memberikan peluang kepada teman-teman untuk bisa bergabung, untuk belajar bersama, untuk sharing macam-macamnya. Tapi teknisnya kan? Teknisnya yo kita lihat si A, si B, si C yang betul. Maksudnya artinya mereka gabung dulu, iya, kan? Dulu, tidak ya. Secara kok ngisi formulir. Harus kalau pecah-pecah. Oke, terus kan. Kalau formulir ono pecah-pecah. Iya, ono bayaran. Oke. Ya. Terus kemudian kita mulai karena enggak masuk itu ya wis lah, kita proses lagi. Masuk pertunjukan ketiga tahun 1995. Metabolisme kekuasaan kaum berkonde. Metabolisme kaum berkonde. Gagasannya berangkat dari sebuah buku nggak salah, yang berjudul Ibu Suri. Judulnya Ibu Suri. Ya, membaca naskah itu terus kemudian dijadikan bahan untuk pertunjukan. Di sana masuk juga orang-orang baru, misalnya Ais Setyaningrum Anantaryani, seorang penari. Terus masuk juga Mas Harto, seorang violis. Masuk juga banyak beberapa di antaranya itu orang-orang baru memang. Baru yang mungkin tidak pernah terlibat di banyak ini, terus kemudian kita libatkan. Nah, pertunjukan metabolisme kekuasaan kaum berkonde ini dimainkan di Festival Seni Surabaya. Setelah itu tahun 95 kita vakum agak lama. Terus kita mulai latihan lagi tanpa Bambang Haryanto Ginting. Karena beliau tiba-tiba
menghilang karena kesibukannya. Oke. Beliau waktu itu kalau nggak salah hijrah ke Malang. Kita latihan sama mereka, latihan sendiri, mencari gagasan sendiri. Tiba-tiba kita berpikiran untuk membuat sebuah naskah yang lebih besar, naskah yang konvensional yang sudah jadi dalam bentuk yang lain. Kita masuk pertunjukan Caligula. Oh, setelah Kang ya, artinya setelah Bambang Ginting nggak ada, jangan Kita masuk dengan Caligula. Nah, Caligula ini kita mencoba orientasi dan gaya yang lebih berbeda. Kita menamainya sutradara konsersi atau sutradara bersama. Kenapa, Li? Kenapa kok gitu kan? Alasannya Kenapa dan ya apa bentuknya? Ya. Kenapanya karena ketika itu kita menilai satu sama lain itu satu level kepandaian, satu level emosional, satu level spirit yang kita tidak bisa menafikan satu sama lain. Akhirnya kita bagi itu dalam artian begini. Misalnya ini kita bereksplorasi, bentuknya itu hampir menyerupai workshop. Jadi kita Bambang Semut ini hari ini kamu harus menjadi instruktur latihan, misalnya ini latihan. Bagaimanapun apapun yang diminta Bambang Semut hari ini kita harus lakukan. Kita latihan. Jadi kita mencoba membongkar pikiran-pikiran kita sendiri, membongkar ego kita sendiri, dan macam-macam kita bongkar. Yakin dah kita ini bisa saling menghargai. Kita meragukan diri kita sendiri juga.